So, halo permisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aksa Official ya. Ini baru pertama kali ya gua bahas temanya yaitu tentang horor ya. Nah di tema horor kali ini gua bakal bahas tentang yaitu lubang Jepang atau bisa dibilang gua Jepang. Tapi dibilang itu lubang Jepang, Jepang ada Dokutsu Nihon. Jadi waktu era zaman penjajahan Jepang, tempat itu dipakai buat kepentingan tentara Jepang pada perang dunia perang Asia kedua Pasifik. Tempat mereka untuk bersembunyi dari pasukan Belanda dan Inggris dan Amerika. Nah, lubang Jepang ini dibangun pada tahun 1942. 1942 mengandalkan para pekerja paksa yaitu dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dengan keadaan mata tertutup para pekerja paksa tersebut. Nah, kalau yang di bagian seremnya lagi kita masuk ke zona Miao. Untuk bagian seremnya ya yang gua tahu sih kata pengakuan warga sekitar ya. Jadi kan gua pernah masuk ke sana, gua pakai pemandu wisatanya. Kalau nggak ada pemandu wisatanya yang kita dikhawatirkan ya kita kesasar, soalnya ya karena kan di sana kan banyak lorong ya, kan ngerinya lagi lorongnya itu kan banyak ya. Nah, itu banyak lorong dan banyak penjara-penjara untuk para pekerja paksa yang sudah tidak mau bekerja lagi. Jadi pas zaman penjajahan Jepang ini ya seperti itu. Nah, ketika era Jepang menjajah tempat itu, masyarakat warga sekitar pun tidak berani karena bakal diintip lewat dari ruang pengintaian di dapur. Itu gua pas baru keluar dapur itu gua kirain dapur buat masak, ternyata dapur buat memutilasi orang. Nah, itu dan lebih mencekamnya lagi di sana tuh, yang lebih mencekamnya lagi di lubang Jepang itu juga mencekamnya lagi itu katanya sosok Jenderal Watanabe, salah satu jenderal angkatan daratnya divisi 2 tentara Jepang. Sampai sekarang sosok keberadaannya dia tidak tahu dia pergi kemana apa. Konspirasi tersebut katanya dia sudah meninggal apa, dan juga ada orang bilang dia sudah kembali ke Jepang ketika Jepang sudah kalah. Nah, hingga sampai akhirnya pas Jepang akhirnya sudah kalah di itu, akhirnya warga kita menemukan lubang tempat tersebut dan ternyata ada tengkorak masyarakat dan manusia, dan akhirnya ketika itu Bapak TNI pun mengangkut tengkorak tersebut, dan akhirnya Pemda Bukit Tinggi menjadikan Dokutsu Nihon ataupun lubang Jepang itu menjadi tempat ikon wisata Sumatera Barat di Bukit Tinggi ya. Jadi kita sudah masuk ke di bagian seremnya ya. Coba dah lu bayangin ngetok batu terus pasti masuk mata lu. Tentara Jepang tuh nggak peduli, lu udah lemas, lu udah kurus kering dalam keadaan tanpa memakai busana atas, cuma memakai celana pendek doang tuh disiksa tentara Jepang tuh.
itu pokoknya pas saat itu di lubang Jepang itu intinya serem dah pengakuan warga sana. Kalau sampai ke belakang-belakangnya itu ya namanya juga masih kawasannya masih hutan dan juga masih kawasannya angker ya, itu masih angker kawasannya kalau udah malam ya. Dan para pengakuan tour guide-nya juga bilang ke gue dan keluarga, bilang di daerah apalagi di dapur di dapur itu gua kira itu buat masak makanan tentara Jepang, ternyata untuk untuk ngebantai para mayat-mayat yang udah mati, dibikin oleh tentara Jepang, bukannya dikubur melainkan dipotong-potong dan potongan-potongan tubuh dagingnya dibuang ke dalam selokan got yang sampai dimakan binatang. Itu baru kejamnya minta ampun tuh Jepang. Dan juga yang paling mencekamnya lagi di sana tuh, coba ada lu bayangin dari tahun 1942 selesai tahun 1944. Penyiksaan banget tuh buat para pekerja paksa tuh. Ibaratnya lu di dalam keadaan mata tertutup dah, dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan tuh disiksa sama para pasukan tentara Jepang tuh dah. Tuh kejam biadabnya minta ampun. Dan kita kali ini kata pengakuannya sih, katanya ya gua sempat ngeliat masuk ke sana, gua liat ada sosok tentara kayak pakaiannya zaman dulu dan bersepatu. Gua lihat kayak melangkahnya kayak tentara, terus habis itu kayak balik lagi ke dapur tempat pemantaian. Nah itu terus habis itu pas gua masuk masuk tempat ruang amunisi itu kan ibaratnya tempat penyimpanan senjata ya, penyimpanan barang-barang. Hingga sampai yang paling mencekam itu di penjaranya tuh gelap, gak ada lampu sama sekali. Itu gua pas kejadian masuk ke sana itu kayak sampai nyalain senter loh dari HP. Dari center tuh dari HP sana. Itu juga namanya juga tuh tempat ya saksi para pejuang-pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan. Itu gua nggak bisa bayangin berame-rame disiksa di sana tuh. Seremnya bukan minta ampun. Oke ya, mungkin ya menurut gua sih ya, kalau bisa ya berwisatawan itu masuk ke sana tuh bukan mau cari mistis, melainkan ingin mengusur sejarahnya. Dan ingat sampai itu tangga itu baru dibikin pas ketika lubang Jepang sudah dijadikan ikon wisata oleh Pemda Bukit Tinggi saat itu, oleh Pemda Sumatera Barat itu. Dan juga di lubang Jepang itu katanya bang bau itunya masih tercium bau bangkai ya, tercium bau bangkai serta bau busuk lah pokoknya. Dan juga mungkin ya bahkan pemandu wisata bilang kalau udah sekitar jam 5:30 tuh udah pada pulang semua, udah nggak ada yang berani masuk ke sana. Lubang Jepang tuh serem banget dah pokoknya serem banget. Kalau ada yang katanya di yang mencekamnya tuh di dapurnya tuh,
di dapurnya tuh, aduh, lu kata ibaratnya lu mati, lu nggak dikubur, dicincang-cincang tubuh lu, terus habis itu tubuh lu dibuang ke selokan. Tuh bayangin aja tuh, tubuh lu dibuang ke selokan gitu aja sama orang. Tuh rasa sakitnya kayak gimana tuh, di pas dipotong, memang mengerikan saat itu. Saat itu juga mengerikan hingga sampai saat ini. Gua sih juga belajar ketika masuk ke sana bahwa inikah saksi para pejuang-pejuang bangsa menghadapi imbasnya keserakahan Jepang saat itu. Ya biar supaya dia merasa Jepang itu sebagai pelindung Asia, sebagai powernya Asia. Ya ini saksi dan juga gua sendiri sebagai orang Minang Jakarta itu juga patut bangga ya, karena tempat itu ada di kampung halaman mak gua, menjadi saksi para pejuang kita ya, yang disiksa oleh Tatar. Yang paling mencekamnya lagi di sana tuh ya, di situ tuh juga di ruangan penjara tuh, bagi para para pekerja paksa Romusa, kalau udah nggak mau kerja, udah lemes, udah haus, lu diseret ke penjara, lu diseret ke penjara dah. Coba bayangin aja, lu lapar, lu haus, lu udah lemes, keadaan menggigil, lu diseret penjara. Itu kebiadaban tentara Jepang saat itu. Tapi pengakuan warga sana yang gue dapat sih tetap ya, itulah. Oke, mungkin sekian dulu yang vlog yang bisa gue sampaikan. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan, atau kata ada salah kata tolong dimaafkan. Oh ya, kalau buat para yang belum klik channel YouTube gue untuk di subscribe, silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan like video ini dan share ke keluarga kalian agar gua semangat lagi membuat konten-konten horor selanjutnya ya guys. Oke, mungkin segini dulu ya guys, dan bye bye.